Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberi materi kesebangunan dan kekongruenan yang terbagi 3. Kelas 9 semester 1, bagian yang pertama. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menganalisa bangun yang sebangun dengan menggunakan perbandingan sisi yang sebanding dan memiliki perbandingan yang sama. 2. Menunjukkan rasa syukur dengan belajar tekun pada saat belajar kesebangunan dan kekongruenan. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan contoh kesebangunan dan kekongruenan. Perhatikan bangun di bawah ini. Selain itu, kita juga pernah melihat anak-anak berfoto. Perhatikan, pernahkah anak-anak berfoto? Apa yang terjadi dengan ukuran dan bentuknya? Perhatikan foto di bawah ini. Foto yang pertama yaitu berukuran 2x3. Foto yang kedua berukuran 3x4. Dan foto ketiga adalah berukuran 4x6. Ketiga foto bangunnya semua berbentuk persegi panjang. Bangun manakah yang sebangun? Untuk mengetahuinya, marilah kita mempelajari kesebangunan lebih lanjut. Dan kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku umum untuk setiap bangun datar. Sifat dari kesebangunan bentuk sama tetapi ukurannya berbeda dan menggunakan notasi seperti pada gambar. Jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama, maka bangun-bangun tersebut dikatakan sebangun. Berikan contoh-contoh bangun datar yang sebangun. Gambar A, bangun persegi panjang. B, segitiga sama sisi. C, trapesium sama kaki. D, lingkaran. E, bangun persegi. F, bangun segitiga siku-siku sama kaki. G, bangun segitiga sama sisi. H, segitiga sama kaki. J, persegi panjang. I, lingkaran. L, persegi. M adalah trapesium siku-siku. K, lingkaran. Dari bangun-bangun di samping, bangun yang sebangun adalah A dan J, B dan G, C dan M, D dan I, serta E dan L. Syarat dua bangun yang saling sebangun. Syarat dua bangun dikatakan sebangun apabila 1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua bangun datar sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Perhatikan posisi yang pertama, posisi kedua, posisi ketiga, dan posisi keempat. Hubungan antar sisi dan antar sudut dari dua bangun yang sebangun. Perhatikan gambar persegi panjang ABDC.
Dan perhatikan gambar persegi panjang EFHG. Hubungan antar sisi AB dan EF, BD dan FH, CD dan GH, AC dan EG. Hubungan antar sudut A dan sudut E, sudut B dan sudut F, sudut D dan sudut H, sudut C dan sudut G. Perbandingan kesebangunan antara dua bangun yang sebangun. Perhatikan gambar persegi panjang. Yang pertama berukuran 7 meter dan 3 meter. Yang kedua berukuran 14 meter dan 6 meter. Mempunyai hubungan 3/7 sebanding dengan 6/14. 7/3 sebanding dengan 14/6. 14/7 sebanding dengan 6/3. 7/14 sebanding dengan 3/6. Dua bangun yang sebangun pada bangun datar. Perhatikan gambar persegi panjang yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, persegi panjang ABCD mempunyai ukuran 16 cm dan 24 cm. Persegi panjang kedua yaitu persegi panjang EFGH mempunyai ukuran 8 cm dan 12 cm. Persegi panjang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Dua sisi yang sejajar tersebut sama panjang. Oleh karena itu, sisi yang dibandingkan hanya dua. Dua sisi tersebut adalah sisi-sisi yang panjangnya berbeda. AD berbanding EH dan AB berbanding EF. Jika dua bangun datar sebangun, maka salah satu bangun datar merupakan pembesaran atau pengecilan bangun yang lain. Contoh, bangun pertama dan kedua sebangun, maka bangun pertama merupakan pembesaran atau bangun kedua pengecilan. Pembesaran bangun pertama 2 kali bangun kedua, maka perbandingan sisi-sisi bersesuaian bangun pertama dan kedua adalah 2:1. Dua bangun yang sebangun pada bangun datar. Perhatikan kedua bangun segitiga yang bernama ABC dan segitiga EFG. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. 1. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EF dengan AB per EF sama dengan 3,5/7 sama dengan 1/2. 2. Sisi BC bersesuaian dengan sisi FG dengan BC per FG sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Yang ketiga, sisi AC bersesuaian dengan sisi EG dengan AC per EG sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Besar sudut-sudut yang bersesuaian. 1. Sudut A bersesuaian dengan sudut E dengan sudut A sama dengan sudut E sama dengan 90 derajat. 2. Sudut B bersesuaian dengan sudut F dengan sudut B sama dengan sudut F sama dengan 60 derajat. Dan yang ketiga, sudut C bersesuaian dengan sudut G dengan sudut C sama dengan sudut G sama dengan 30 derajat.
Oleh karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Kesimpulan: 2 syarat dari bangun yang sebangun. 1. Panjang sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Dari 2 sifat dari bangun yang sebangun. 1. Kedua bangun tetap memiliki bentuk yang sama dan ukuran sudutnya tetap. 2. Ukuran panjang dan lebarnya diperbesar dengan porsi yang sama, yaitu perbandingan 2 sisi yang seletak adalah sama. Maka akhiri pelajaran. Di sini ada beberapa latihan soal. Latihan soal yang pertama: bangun-bangun manakah yang sebangun? Mengapa? Berilah penjelasan. Latihan soal 2. Pasangan bangun datar berikut ini pasti sebangun adalah: A. 2 segitiga sama sisi, B. 2 persegi, C. 2 segi 6 beraturan, D. 2 belah ketupat. Soal 3. Diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Perhatikanlah gambar. Panjang AB berbanding panjang PQ sama dengan panjang titik-titik berbanding panjang titik-titik sama dengan panjang titik-titik berbanding panjang titik-titik. Untuk sudut A sama dengan sudut titik-titik. Sudut B sama dengan sudut titik-titik. Sudut C sama dengan sudut titik-titik. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar.